Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Ibu Aida sebagai dosen mata kuliah statistik. Oke, di pertemuan kelima kali ini kita akan belajar tentang ukuran letak dan penyebaran data. Ukuran letak data yaitu kuartil, desil, dan juga persentil. Membagi data terurut menjadi beberapa bagian sama banyak untuk menentukan posisi nilai. Sementara ukuran penyebaran data yaitu range, variance, simpangan baku, dan juga IKR mengukur seberapa jauh data bervariasi dari nilai pusatnya, yang menunjukkan tingkat homogenitas atau heterogenitas dari data tersebut. Selanjutnya kita masuk ke ukuran data tunggal atau kuartil. Pengertian median seolah-olah membagi kumpulan data menjadi dua bagian yang sama. Kelompok data itu bisa dibagi menjadi 4 bagian yang sama, atau jumlah pengamatannya sama. Jika nilai-nilai yang membagi kelompok data menjadi 4 bagian disebut kuartil, di mana seperempat bagian pertama dipisahkan oleh kuartil pertama, seperempat bagian yang kedua oleh kuartil kedua, dan seperempat bagian ketiga atau keempat kuartil ketiga. Sehingga jika digambarkan akan menjadi di bawah ini, di mana keduanya adalah median. Seperti biasa, sebelum menghitung kuartil atau median, kumpulan data itu diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian ditentukan letak kuartil, yaitu dengan rumus letak I1 sama dengan data ke1 IN plus 1 dibagi 4 dengan I sama dengan 1, 2, 3 untuk data ganjil. Letak I sama dengan data ke I per 4 dengan I sama dengan 1, 2, 3 untuk data genap. Lalu selanjutnya ada desil. Desil yaitu selain dibagi menjadi 2 bagian atau 4 bagian, kumpulan data juga dapat dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nilai-nilai itu dinamakan desil pertama atau D1, desil kedua atau D2, dan seterusnya hingga desil 9 atau D9. Jika digambarkan adalah sebagai berikut. 10% yaitu di D1, D2, lalu 10% D3, D4 sampai dengan D5, di mana mediannya adalah terdapat di Q2. Sama halnya dengan menghitung median dan kuartil, untuk menghitung desil pertama hingga ke-9, maka kumpulan data terlebih dahulu diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian tentukan letak desil dengan rumus letak D1 sama dengan data ke IN plus 1 bagi 10 dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9 untuk data ganjil. Letak I sama dengan data ke 1 bagi 10 dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9 untuk data genap. Selanjutnya ada persentil. Jika N lebih dari sama dengan 100, maka kumpulan data dapat dibagi menjadi 100 bagian yang sama, yaitu persentil pertama P1 hingga persentil ke-99 P99. Dibagi menjadi bagian jumlah pengamatan yang sama. Datanya juga harus terlebih dahulu dibuatkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian untuk menentukan letak persentilnya dengan menggunakan rumus tersebut, menggunakan rumus sebagai berikut. Letak P1 sama dengan data ke IN plus 1 dibagi 100 dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan ke-99 untuk data ganjil. Letak P1 sama dengan data ke-1 dibagi 100 dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan ke-99 untuk data genap. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data tunggal. Selain ukuran pemusatan data, terdapat ukuran lain, yaitu ukuran penyebaran atau ukuran dispersi. Dengan ukuran penyebaran data, kita dapat melihat bagaimana data tersebut menyebar dari data yang paling kecil hingga yang paling besar, atau bagaimana data tersebut berjarak dari pusat penyebaran data secara keseluruhan. Ukuran ini dinamakan nama lain ukuran variansi yang menggambarkan bagaimana berpencarnya data kuantitatif. Beberapa ukuran penyebaran data akan kita bahas di sini sebagai jangkauan atau range, rata-rata simpangan, range semi-interkuartil, range persentil 10-90, simpangan baku atau standar deviasi, hagam atau variance. Jangkauan atau range dalam statistik disebut juga sebarannya itu selisih antara angka data tertinggi dengan angka data terendah dari kumpulan data.
Satuan dari jangkauan ini sama dengan satuan datanya. Apabila data tersebut seragam, maka nilai jangkauan tersebut adalah 0. Secara notasi, penjangkauan dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan X max dikurang X min, di mana dengan R adalah jangkauan atau range, X max adalah nilai maksimum, dan X min adalah nilai minimum. Contoh soal, jangkauan data dari data di atas adalah 13 dikurang 1 sama dengan 12. Rata-rata simpangan atau deviasi MER. Rata-rata simpangan data tunggal yaitu X1, X2, X3 sampai dengan X tertentu didefinisikan dengan MD atau mean deviation sigma NI sama dengan 1 XI dikurang rata-rata, dan seterusnya. Dimana keterangannya juga dapat dilihat dengan contoh soalnya adalah hitung rata-rata simpangan data berikut ini. Lalu untuk datanya dapat dilihat sebagai berikut. Dengan jumlah datanya adalah 32, lalu dengan jumlah datanya 10, maka rata-ratanya adalah 3,2, dimana MD-nya sama dengan yaitu 1,04, dimana data 1 dikurang 3,2, 2 dikurang 3,2, 2 dikurang 3,2, begitu seterusnya sampai dengan data terakhir yaitu 5 dikurang 3,2, sehingga dihasilkan kalau dibagi 10 untuk hasilnya, nah dihasilkan 1,04. Lalu jangkauan semi kuartil atau deviasi kuartil yaitu range semi interkuartil, di mana rumusnya adalah Q3 kurang Q1. Range semi interkuartil dari sekumpulan data adalah Q sama dengan Q3 kurang Q1 dibagi 2. Jangkauan persentil atau range persentil 10-90. Range persentil 10-90 dari sekumpulan data adalah P90 dikurang P10. Range semi persentil 10-90 dari sekumpulan data adalah P90 dikurang P10 dibagi 2. Lalu selanjutnya ada simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi data tunggal adalah X1, X2, X3 sampai X data tertentu yang berasal dari populasi yang didefinisikan dengan rumus sebagai berikut. Dapat dilihat ya. Standar deviasi dari data tunggal adalah X1, X2, X3 sampai X tertentu yang didefinisikan dari sampel dengan rumusnya adalah sebagai berikut. Diberikan sampel dengan data berikut 11, 12, 13, 14, dan 15. Hitung standar deviasinya. Oke, untuk data 1-5 yaitu ada 11, 12, 13, 14, 15 lalu dikuadratkan dengan jumlahnya adalah 65 dan 855. Lalu di sini rata-ratanya adalah 13, dimana didapat dari 855 dibagi 65 sama dengan 13,154 ya. Lalu dapat dilihat kembali untuk S-nya adalah di angka akar 2,5. Oke, itulah untuk pertemuan 5 kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.